Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sena Agustin, saya dari kelas 10 TJKT 1. Saya sekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang MTCNA. Lebih tepatnya pada bab pendahuluan tentang MTCNA. Nah, MTCNA ini merupakan kependekan dari Mikrotik Certified Network Associate. Langsung saja kita ke materinya. Namun sebelum ke materi inti, saya memiliki beberapa submateri atau cakupan materi. Ada 5, yaitu yang pertama, apa itu mikrotik? Yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga timeline mikrotik, yang keempat sertifikasi mikrotik, dan yang terakhir terkait ujian MTCNA. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu apa itu mikrotik? Mikrotik adalah perusahaan yang mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk jaringan komputer. Mikrotik juga bisa merujuk pada sistem operasi yang digunakan untuk mengubah komputer menjadi routernya. Selanjutnya, nah, mikrotik ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Nah, pada perangkat keras, mikrotik routerboard adalah perangkat router jaringan yang dibuat oleh mikrotik. Perangkat ini terdiri dari prosesor, ROM, dan RAM. Terus, yang kedua ada perangkat lunak. Router OS adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat mikrotik. Router OS memiliki antarmuka berbasis grafis dan berbasis teks yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, ini di sejarah didirikannya mikrotik ya teman-teman. Jadi mikrotik merupakan perusahaan yang didirikan oleh John Trolley dan Ernest Rextins pada tahun 1996. Perusahaan ini berpusat di Riga, Latvia, dan bergerak di bidang produksi perangkat keras dan perangkat lunak. John dan Ernest memulai dengan menggabungkan sistem Linux dan MS-DOS dengan teknologi wireless LAN atau WLAN. Aeronet berkecepatan 2 Mbps di Moldova. John dan Ernest mengembangkan perangkat lunak jaringan untuk perangkat keras PC X86 yang kemudian berkembang menjadi produk bernama Router OS. Versi awal Router OS didasarkan pada Linux 2.2. Nah, ini ada website mikrotik teman-teman. Jadi nanti bila kalian ingin searching tentang mikrotik bisa ada 3, bisa di perkumpulan mikrotik user meeting, bisa ketik di moom.mikrotik.com. Nah, website ini berisi seperti webinar atau perkumpulan orang-orang mikrotik yang bertujuan untuk mengenalkan fitur-fitur mikrotik. Nah, ada juga ensiklopedianya teman-teman. Nah, jika ingin searching untuk ensiklopedianya bisa di wiki.mikrotik.com. Nah, website ensiklopedia ini berisi kumpulan-kumpulan materi tentang mikrotik. Misalnya, kita mau mengetahui fitur-fitur ataupun definisi dari fitur-fitur itu. Nah, dan yang terakhir ada forum. Teman-teman bisa searching di Google atau di manapun itu dengan forum.mikrotik.com. Nah, website ini digunakan untuk diskusi, konsultasi, ataupun ada pertanyaan bisa diajukan di forum tersebut, teman-teman. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Yang kedua, mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Dan yang terakhir, harapannya dengan mempelajari materi MTCNA ini, kita bisa mengikuti program sertifikasi, mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Selanjutnya, timeline Mikrotik. Pada tahun 1996, perusahaan Mikrotik didirikan oleh Ernest dan John Trolley. Selanjutnya, pada 1997, Mikrotik merintis perangkat lunak untuk platform PC X86, yaitu Mikrotik Router Software, yang kemudian berkembang menjadi Router OS. Selanjutnya, pada 2003, Mikrotik meluncurkan Routerboard 200 dan Routerboard Republic. Pada tahun 2006, MOOM pertama terjadi di Prague, Czech Republic.
Pada tahun 2012, Mikrotik meluncurkan Cloud Core Router atau CCR seri 1000. Selanjutnya pada tahun 2015, boom terbesar yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, di 2022 kemarin, Mikrotik meluncurkan router jaringan seri CCR 2000. Selanjutnya, tentang sertifikasi Mikrotik. Nah, yang pertama ada sertifikasi berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer, teman-teman, atau level berikutnya. Yang kedua, masa berlaku sertifikasi selama 3 tahun. Namun, setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Yang ketiga, jika sertifikasi expire, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level, teman-teman. Nah, selanjutnya ada struktur sertifikasi Mikrotik. Jadi ini adalah gambaran tentang Mikrotik. Nah, Mikrotik ini terbagi menjadi beberapa ya teman-teman. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah, yang pertama ada MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Nah, sertifikasi MTCNA ini didasarkan tentang konfigurasi dan manajemen perangkat Mikrotik. Yang kedua, ada MTCRE atau Mikrotik Certified Routing Engineer. Fokus pada routing tingkat lanjut seperti OSPF dan VPN. Yang ketiga ada MTCWE atau Mikrotik Certified Wireless Engineer. Nah, MTCWE ini memiliki sertifikasi jaringan wireless, mencakup konfigurasi dan optimasi wireless. Yang keempat ada MTC-TCE atau Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Nah, pada MTC-TCE ini membahas tentang kontrol lalu lintas, QoS, dan manajemen bandwidth. Dan kelima ada MTCUME atau Mikrotik Certified User Management Engineer, membahas tentang manajemen pengguna jaringan seperti hotspot dan PPPoE. Yang keenam ada MTCINE atau Mikrotik Certified Internetworking Engineer. Nah, sertifikasi tingkat lanjut untuk interkoneksi jaringan besar seperti BGP dan MPLS. Yang ketujuh, ada MTCIP versi 6E atau Mikrotik Certified IP versi 6 Engineer. Fokus pada implementasi dan konfigurasi IP versi 6. Dan yang kedelapan ada MTCSE atau Mikrotik Certified Security Engineer. Nah, membahas tentang keamanan jaringan dan mencakup firewall dan VPN. Yang kesembilan ada MTCSWE atau Mikrotik Certified Switching Engineer. Sertifikasi teknologi switching, yaitu seperti VLAN atau STP. Yang ke-10, MTCEWE atau Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Membahas tentang jaringan wireless skala besar khususnya untuk enterprise. Nah, yang terakhir ada terkait ujian MTCNA. Yang pertama, untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Yang kedua, online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Yang ketiga, sistem penjawaban pilihan ganda, bisa berupa single, multi, atau true or false. Dan tidak ada esai ya teman-teman. Yang keempat, soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Yang kelima, passing grade 60%. Nah, untuk nilai 50-59% bisa dilakukan tes ulang. Yang keenam atau yang terakhir, Mikrotik menyediakan Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, dan Trainer. Nah, jadi teman-teman kalau mau jadi trainer yang bisa membuka program sertifikasi sendiri, nilainya harus minimal 75%, teman-teman, untuk associate level MTCNA dan engineer level MTC. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.